Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lagi, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Ayat ini mengajak kita memahami kedalaman, kasih dan ketaatannya di tengah pergumulan yang luar biasa berat. Ini menunjukkan bahwa Yesus memahami sepenuhnya rasa sakit dan beban hidup yang kita alami. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dalam pergumulan, kita boleh jujur kepada Allah mengenai ketakutan dan kelemahan kita. Meski ia meminta agar cawan penderitaan itu lalu, Yesus menutup doanya dengan ketaatan. Ketaatan sejati bukan berarti tanpa ketakutan, melainkan tetap melangkah, melakukan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ia rela meminum cawan penderitaan agar kita tidak perlu menanggung hukuman itu sendirian. Saat Anda menghadapi keputusan sulit, kehilangan beban berat, ingatlah bahwa Yesus telah lebih dulu mengalami. Dia tidak memanggil kita untuk memikul beban tanpa memberi kekuatan, melainkan mengundang kita untuk berserah sepenuhnya kepada Bapa seperti yang Dia teladankan.